Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Pernah patah hati? Nggak pernah. Berarti nggak dekat ya sama Tuhan. Dalam Mazmur hari ini dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak pernah patah hati, mungkin kita tidak pernah punya masalah. Bahkan mungkin kita tidak sedang tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa. Sebagai orang berdosa yang dikatakan dalam Mazmur ini, mau mengantarkan kita pada pemahaman adanya suatu ketidakmampuan kita untuk sampai pada kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, mungkin kita merasa sulit untuk sampai pada kebahagiaan sejati. Tetapi Tuhan datang menolong kepada orang-orang yang patah hati. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, di dalam dosa maupun kejahatan, seringkali membutakan manusia untuk sampai kepada pengetahuan atau rahasia Allah. Dalam bacaan pertama hari ini, dalam bagian terakhir dikatakan, mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Kita mendengar sabda Tuhan hari ini supaya kita semakin mencintai Allah, semakin berkenan di hadapan Allah, maka kita akan tahu sebenarnya tujuan apa kita hidup di dunia ini. Pertama-tama adalah semakin peka terhadap rahasia-rahasia Allah. Dan kita menjadi orang beriman, meyakini adanya ganjaran atas kesucian. Bahkan kita meyakini bahwa di dalam Allah kesucian itu dapat didapatkan oleh kita semua. Maka kita semua akan menghargai jiwa yang murni yang melakukan pertobatan untuk mendapatkan kemuliaan Allah itu. Maka kita akan melihat melalui kitab kebijaksanaan ini, sebenarnya hal ini adalah untuk orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak mampu melihat kemuliaan Allah yang hadir, yang ada di sekitar hidup kita. Maka Yesus sendiri menekankan kepada kita semua, supaya kita melihat dan memandang jauh, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak pernah tahu akan firman Tuhan. Dalam bait pengantar Injil dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah adalah sebuah perjanjian. Firman Allah turun-temurun dan akan ditepati oleh Allah sendiri. Firman Allah itu adalah kedatangan Sang Mesias, kedatangan Kristus, yang dimana orang tidak tahu di mana Kristus atau Mesias itu datang. Oleh sebab itu, di dalam bacaan Injil hari ini dikatakan oleh orang-orang Farisi, hal itu melihat bahwa tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, padahal bila Kristus datang sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Orang-orang ini tahu tentang Kristus, Yesus orang Nazaret. Maka ada perkataan di atas salib, INRI, seringkali menjadi permasalahan hangat saat ini. Bagaimana perkataan itu membatasi orang untuk melihat bahwa sungguh Yesus itu hanya berasal dari Nazaret saja. Kita berhenti pada titik itu saja. Padahal yang dikatakan oleh para nabi, tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Memang ini membedakan kita dari yang namanya Kristus yang datang berasal dari surga. Oleh sebab itu, Yesus mau mengatakan kepada kita semua, waktu mengajar di bait Allah, Yesus mengajar, Ia berseru,
dan mengatakan sendiri, dan ini tertulis dalam kitab atau Injil Yohanes, bukan ditulis oleh Paulus, supaya kita membedakan dengan Paulus dan juga Yohanes, tetapi kurang lebih korelasinya, benang merahnya sama, bahwa Kristus adalah Mesias. Maka Kristus bagi kita adalah keuntungan, bagi kita adalah jalan menuju keselamatan. Yesus berseru, "Memang aku kamu kenal sebagai manusia yang sebatas dikenal di dunia ini, dan kamu tahu dari mana asalku, terutama dari Nazaret, dilahirkan oleh perawan Maria. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar. Dia yang benar yang dikenal Kristus adalah Allah yang tidak kita kenal." Maka orang-orang yang pada saat itu kenal Yesus tidak tahu dari mana asal Yesus, tetapi Yesus tahu dari mana Ia datang dan siapa yang mengutus Dia. Maka Yesus menegaskan, "Aku kenal Dia." Kita yang hidup di dunia ini tidak kenal siapa itu Allah. Maka Yesus mengatakan, "Sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Tetapi celakanya kita seringkali hanya melihat Yesus itu hanya seorang utusan. Selesai, titik di situ. Kalau kita melihat lebih jauh, Yesus itu mengatakan lebih dari itu. Meskipun Yesus adalah utusan Allah, tetapi Dia kenal Allah, sebab aku datang dari Dia. Aku datang dari Dia itu sudah membedakan dari mana Dia asalnya, yaitu kehadirat Allah itulah, atau dalam kemuliaan Allah itulah Yesus hadir ke dalam dunia. Inilah yang tidak mampu kita lihat sebagai orang-orang yang seringkali menanyakan Yesus hanya sekedar utusan saja. Lebih dari itu, Yesus sendiri adalah Dia yang tahu kebenaran, sebab Ia datang dari yang benar yang tidak kamu kenal, yaitu Allah. Maka mereka yang tidak suka pada Yesus saat itu berusaha menangkap Dia, dan seorang pun tidak bisa menyentuh Dia, sebab memang saatnya belum tiba. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua melalui firman ini mau mendengarkan bahwa Mesias yang datang tetap menjadi perlu dan penting bagi kita, sebab melalui Kristus itulah kita memahami siapa Allah yang benar, yang sebenarnya konsisten terhadap perjanjian yang mau dinyatakan demi keselamatan kita. Oleh sebab itu kita mengenal Allah melalui Kristus dan mengenal Allah melalui firman yang hidup, sehingga kita menjadi yakin akan keselamatan. Melalui kitab kebijaksanaan ini, kita menjadi lebih yakin lagi bahwa percaya kepada Kristus ada ganjaran atas kesucian. Percaya kepada Kristus berarti kita mulai menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Artinya, di dalam Kristus, pertobatan itu makin menjadi penting bagi kita. Sebab di dalam Kristus, pengampunan itu sungguh ada bagi kita orang berdosa. Tuhan memberkati.